warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Arika Dewi Anggraini, mahasiswi Universitas Negeri Malang, program studi S1 Pendidikan Matematika, offering D angkatan 2019. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas mengenai penggunaan media pembelajaran matematika dalam materi Teorema Pitagoras kelas 8 SMP semester 2. Kompetensi dasar atau KD dalam materi Teorema Pitagoras yaitu 3.6 menjelaskan dan membuktikan Teorema Pitagoras dan Triple Pitagoras. 4.6 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan Teorema Pitagoras dan Triple Pitagoras. Nah, dalam video pembelajaran ini, materi Teorema Pitagoras dibagi menjadi dua pertemuan, yaitu pertemuan 1 dan pertemuan 2. Indikator dalam pertemuan 1 yaitu 3.6.1 menjelaskan pembuktian Teorema Pitagoras. 3.6.2 menjelaskan kebalikan Teorema Pitagoras. Dan 4.6.1 menentukan panjang salah satu sisi segitiga siku-siku jika diketahui dua sisi lainnya dengan menggunakan Teorema Pitagoras. Nah, berikut ini tujuan pembelajaran pada pertemuan 1. Kemudian, media yang digunakan pada pertemuan 1 ini yaitu ada 3. Yang pertama, PowerPoint atau PPT, yang kedua, lembar kerja peserta didik atau LKPD, dan yang ketiga, alat peraga PUPI atau Puzzle Pitagoras. Dalam pembelajaran ini, PowerPoint atau PPT digunakan untuk memberikan pengantar materi Teorema Pitagoras kepada siswa. Kemudian, lembar kerja peserta didik atau LKPD diberikan kepada siswa, di mana LKPD ini berisi teknis kegiatan pembelajaran yang harus dilakukan oleh siswa, permasalahan-permasalahan yang harus diselesaikan dan didiskusikan oleh siswa bersama teman-teman satu kelompoknya, dan latihan-latihan soal. Dan alat peraga PUPI atau Puzzle Pitagoras ini digunakan oleh siswa sebagai media untuk mempelajari pembuktian Teorema Pitagoras. Nah, ketiga media tersebut, yaitu media PPT, LKPD, dan alat peraga, digunakan secara bergantian sesuai dengan teknis atau kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan. Untuk kegiatan awal pembelajaran, yaitu akan menggunakan media PowerPoint atau PPT, di mana PowerPoint ini akan memberikan gambaran atau pengantar materi kepada siswa. Jadi untuk yang pertama ini nantinya akan diberikan suatu ilustrasi, akan diberikan suatu apersepsi kepada siswa. Di mana di sini diberikan suatu ilustrasi sebagai berikut. Nah, di sini siswa diminta untuk mengamati ilustrasi berikut ini. Berikut ini terdapat gambar dua orang yang sedang membangun rumah atau sebuah bangunan. Nah, dari sini siswa dapat mengamati bahwa Teorema Pitagoras banyak dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu di antaranya yaitu dalam bidang pertukangan. Nah, salah satu contohnya yaitu seorang tukang yang akan membangun rumah biasanya mengukur lahan yang akan dibangun. Tukang tersebut memastikan bahwa sudut-sudut pondasi bangunan benar-benar siku-siku dengan cara menggunakan segitiga dengan kombinasi ukuran sisi 60 cm, 80 cm, dan 100 cm. Nah, kombinasi ukuran sisi-sisi segitiga ini diperoleh melalui penerapan Teorema Pitagoras. Nah, apa sih Teorema Pitagoras itu dan bagaimana pembuktiannya? Nah, pembuktian Teorema Pitagoras ini berkaitan erat dengan luas persegi dan segitiga. Jadi, pada kegiatan selanjutnya, yaitu siswa diminta untuk mengingat kembali mengenai materi sebelumnya yang berkaitan erat dengan materi Teorema Pitagoras ini, yakni tentang materi bangun datar persegi. Nah, di sini diberikan gambar persegi. Jadi, siswa diminta untuk mengamati gambar persegi ini dan diminta untuk mengingat kembali tentang materi bangun datar persegi ini. Baik, untuk selanjutnya, siswa akan memasuki kegiatan belajar 1, yaitu menjelaskan pembuktian Teorema Pitagoras. Nah, untuk bisa menyelesaikan pembuktian Teorema Pitagoras, salah satu caranya yaitu dengan mengamati dan memainkan suatu alat peraga yang bernama PUPI atau Puzzle Pitagoras. Jadi, untuk mengetahui bagaimana sih siswa ini akan menggunakan alat peraga PUPI, maka siswa harus melihat atau memperhatikan LKPD yang telah diberikan.
Berikut ini adalah gambaran LKPD-nya, berikut ini adalah halaman sampul, kemudian di sini juga ada keterangan, kompetensi dasar dan indikator, kemudian juga ada petunjuk penggunaan LKPD, tujuan pembelajaran, dan alokasi waktu. Jadi pada kegiatan satu ini, satu kelas dibagi menjadi 3 kelompok, di mana tiap kelompok akan memperoleh model alat peraga yang berbeda. Sama-sama mendapatkan alat peraga Pupi atau puzzle Pitagoras, namun modelnya itu berbeda. Jadi, kemudian nantinya tiap kelompok harus mengamati dan memainkan alat peraga tersebut untuk bisa menjelaskan pembuktian teorema Pitagoras. Nah, berikut ini lembar kerja kelompok atau LKK untuk kelompok 1. Teknisnya adalah siswa diminta untuk menggunakan alat peraga yang telah disediakan atau diberikan. Kemudian siswa diminta untuk mengamati dan memainkan alat peraga tersebut untuk bisa menjelaskan bagaimana sih pembuktian teorema Pitagoras itu. Nah, setelah selesai nantinya, siswa diminta untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan di dalam LKPD ini. Berikut ini merupakan gambaran alat peraga yang diberikan atau disediakan untuk kelompok 1. Nah, kemudian di LKPD ini juga diberikan gambaran mengenai apa saja yang disediakan. Nah, berikut ini adalah langkah-langkah yang diberikan kepada siswa agar nantinya siswa bisa mengamati dan memainkan puzzle Pitagoras yang didapatkan. Nah, berikut ini adalah model alat peraga yang disediakan untuk kelompok 1. Di sini disediakan persegi-persegi satuan, yaitu seperti ini, yang mana persegi satuan warna pink, yaitu berjumlah 9, dan persegi satuan warna biru, yaitu berjumlah 16. Kemudian, dari sini siswa diminta untuk menyusun persegi-persegi satuan ini ke dalam 2 persegi. Jadi, dalam menyusunnya, dalam satu persegi itu harus disusun persegi satuan dengan warna yang sama. Nah, jadi diharapkan siswa dapat menyusunnya seperti ini. Untuk persegi satuan warna pink akan disusun ke dalam persegi dengan panjang sisi A. Untuk persegi satuan warna biru akan disusun di persegi dengan panjang sisi B. Jadi, siswa akan menyusunnya seperti ini. Oke, sudah selesai. Jadi ketika siswa telah berhasil menyusun persegi satuan ini, maka selanjutnya siswa perlu memainkan puzzle Pitagoras ini, di mana dengan cara memindahkan susunannya tadi ke dalam persegi terbesar, yaitu persegi dengan panjang sisi C, sebagai berikut ini. Nah, oke, jadi dari sini siswa dapat mengamati bahwa ketika susunannya tadi dipindahkan ke dalam persegi yang terbesar, maka siswa dapat mengetahui bahwa puzzle-puzzle atau persegi satuan yang telah disusun tadi dapat terisi penuh di persegi yang besar. Nah, dari sini maka siswa akan mengetahui bahwa luas persegi terbesar sama dengan jumlah 2 luas persegi yang kecil. Sehingga selanjutnya dari sini siswa dapat mengetahui hubungan nilai A, B, dan C, yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Nah, setelah siswa telah mengamati dan memainkan puzzle Pitagoras, maka siswa diminta untuk mendiskusikan dan menyelesaikan pertanyaan berikut ini yang tersedia di LKPD ini. Jadi di nomor 1 ini siswa diminta untuk mengamati segitiga apakah yang terbentuk. Jadi siswa diminta untuk menjelaskan segitiga apa yang terbentuk dalam alat peraga yang telah diberikan tadi. Kemudian nomor 2, siswa diminta untuk menjelaskan unsur-unsur segitiga yang terbentuk. Kemudian nomor 3, siswa diminta untuk menjelaskan apakah luas persegi yang terbesar sama dengan jumlah 2 luas persegi yang kecil. Nomor 4, siswa diminta untuk
menjelaskan apa yang mereka ketahui tentang hubungan nilai A, B, dan C. Nah, nomor 5 atau yang terakhir, di sini siswa diminta untuk menuliskan kesimpulan tentang pembuktian teorema Pythagoras berdasarkan pengamatan dan percobaan yang telah dilakukan oleh siswa pada alat peraga yang telah diberikan. Kemudian berikut ini adalah lembar kerja kelompok atau LKK untuk kelompok 2. Teknisnya sama seperti kelompok 1, yaitu siswa diminta untuk mengamati dan memainkan alat peraga yang telah diberikan. Kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam LKPD ini. Nah, berikut ini merupakan gambaran alat peraga yang disediakan untuk kelompok 2. Nah, di kelompok 2 ini disediakan 4 bangun datar yang kongruen dan 1 persegi seperti gambar berikut ini. Berikut ini merupakan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh siswa untuk mengamati dan memainkan alat peraga yang telah disediakan. Nah, berikut ini adalah model alat peraga yang disediakan untuk kelompok 2. Di sini disediakan 1 persegi dan 4 bangun datar yang kongruen. Nah, seperti ini. Selanjutnya, sama seperti kelompok 1, dari sini siswa diminta untuk menyusun bangun yang disediakan ke dalam 2 persegi. Nah, jadi dari sini diharapkan siswa akan menyusunnya seperti ini. Oke, jadi ketika siswa telah berhasil menyusunnya seperti ini, maka selanjutnya siswa perlu memainkan puzzle-nya dengan cara memindahkan susunannya tadi ke persegi dengan luas terbesar, yaitu persegi dengan sisi C. Seperti berikut ini. Nah, dari sini siswa dapat mengamati dan mengetahui bahwa ketika susunannya tadi dipindah ke persegi dengan panjang sisi C, maka akan terisi dengan penuh. Nah, dari sini siswa dapat mengetahui bahwa luas persegi terbesar sama dengan jumlah 2 luas persegi yang kecil. Sehingga siswa akan mengetahui hubungan nilai A, B, dan C, yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Selanjutnya, sama seperti kelompok 1 tadi, kelompok 2 setelah mengamati dan memainkan puzzle Pythagoras diminta untuk mendiskusikan dan menyelesaikan pertanyaan berikut ini. Jadi, soal-soal yang terdapat dalam LKPD setelah mengamati dan memainkan puzzle Pythagoras ini sama, hanya bedanya di sini adalah tentang warna segitiga di dalamnya. Jika tadi kelompok 1 dituliskan bahwa segitiga di dalamnya yaitu segitiga warna kuning, di sini di kelompok 2 dituliskan bahwa segitiga di dalamnya adalah segitiga warna pink. Pertanyaan nomor 2, 3, 4, dan 5 juga sama, sehingga pada akhirnya di nomor 5 ini siswa diminta untuk menuliskan kesimpulan tentang pembuktian teorema Pythagoras berdasarkan pengamatan dan percobaan yang telah dilakukan pada alat peraga yang telah diberikan sebelumnya. Nah, kemudian yang terakhir yaitu kelompok 3. Di sini lembar kerja kelompok atau LKK kelompok 3 teknisnya juga sama seperti kelompok 1 dan kelompok 2. Berikut ini gambaran alat peraga yang disediakan untuk kelompok 3. Disediakan 3 persegi panjang dan 1 persegi seperti gambar berikut ini. Nah, inilah langkah-langkah yang harus dilakukan oleh kelompok 3 dalam mengamati dan memainkan puzzle Pythagoras yang telah diberikan. Nah, berikut ini adalah model alat peraga yang disediakan untuk kelompok 3. Di sini disediakan 1 persegi dan 3 persegi panjang dengan ukuran yang berbeda. Kemudian sama seperti kelompok 1 dan 2, siswa diminta untuk menyusun bangun-bangun yang disediakan ini ke dalam 2 persegi. Maka siswa akan menyusunnya seperti ini. Nah, oke, ketika siswa telah berhasil menyusunnya seperti ini, maka mereka perlu memainkan puzzle-nya dengan cara memindahkan susunannya tadi ke dalam persegi dengan luas terbesar, yaitu persegi dengan panjang sisi C, seperti berikut ini.
Dari sini, siswa dapat mengamati bahwa ketika susunannya tadi dipindahkan ke persegi dengan luas terbesar, maka akan terisi penuh. Sehingga siswa akan mengetahui bahwa luas persegi terbesar sama dengan jumlah dua luas persegi yang kecil. Sehingga siswa akan mengetahui hubungan nilai A, B, dan C, yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, sama seperti kelompok 1 dan kelompok 2 sebelumnya tadi, setelah mengamati dan memainkan puzzle Pitagoras, maka kelompok 3 juga diminta untuk mendiskusikan dan menjawab pertanyaan pada LKPD berikut ini. Pertanyaannya sama, sehingga pada akhirnya di nomor 5 ini, siswa di kelompok 3 juga diminta untuk menuliskan kesimpulan tentang pembuktian teorema Pitagoras berdasarkan pengamatan dan percobaan yang telah mereka lakukan terhadap alat peraga PUPI atau puzzle Pitagoras yang telah diberikan. Selanjutnya, tidak hanya berhenti sampai di situ saja untuk membuktikan pembuktian teorema Pitagoras. Jadi, selanjutnya, semua siswa diminta untuk mengerjakan LKPD sebagai berikut ini. Jadi, hal ini bertujuan untuk lebih meyakinkan siswa tentang hubungan nilai ABC, di mana kegiatan ini dilakukan pada kertas berpetak. Nah, ini kan segitiga, namun masih diketahui dua sisinya, jadi masih kurang satu sisi yang belum diketahui, sehingga siswa perlu mengukur panjang sisi yang ketiga dari setiap segitiga tersebut. Nah, dari sini, siswa nantinya diminta untuk melengkapi tabel berikut ini berdasarkan ketiga segitiga yang telah mereka buat. Setelah siswa mampu melengkapi tabel tersebut, maka siswa diminta untuk membuat kesimpulan mengenai pembuktian teorema Pitagoras. Jadi, kesimpulan mengenai pembuktian teorema Pitagoras yaitu sebagai berikut. Selanjutnya, siswa memasuki kegiatan belajar 2, yaitu menjelaskan kebalikan teorema Pitagoras. Nah, di sini terdapat dua segitiga, di mana dari sini siswa perlu mengamati dua segitiga ini. Nah, jika terdapat suatu segitiga siku-siku, maka berlaku kuadrat panjang hipotenusa atau sisi miring sama dengan jumlah dari kuadrat panjang kedua sisi tegaknya. Nah, hal ini sudah siswa ketahui dalam kegiatan belajar 1. Namun, bagaimana jika dibalik? Jika A, B, dan C adalah panjang ketiga sisi suatu segitiga dan ketiganya memenuhi teorema Pitagoras, apakah segitiga tersebut merupakan segitiga siku-siku? Nah, agar siswa bisa menjawab pertanyaan ini, maka siswa harus memperhatikan LKPD kegiatan 2. Jadi, di LKPD ini diberikan dua gambar segitiga, yang mana di sini teknisnya adalah karena siswa sudah mengetahui tentang pembuktian teorema Pitagoras, maka di sini siswa diminta untuk mencari tahu tentang kebalikan dari teorema Pitagoras. Nah, setelah siswa diminta untuk mengamati kedua gambar segitiga tersebut, maka di sini siswa diminta untuk mendiskusikan dan menyelesaikan pertanyaan berikut ini. Sehingga pada akhirnya siswa diminta untuk menyimpulkan terkait kebalikan teorema Pitagoras. Jadi berikut ini merupakan kesimpulan dari kegiatan belajar 2 terkait kebalikan teorema Pitagoras. Selanjutnya, siswa memasuki kegiatan belajar 3, yaitu menentukan panjang salah satu sisi segitiga siku-siku jika diketahui dua sisi lainnya dengan menggunakan teorema Pitagoras. Nah, jadi dari sini siswa diminta untuk mengerjakan LKPD di kegiatan belajar 3, di mana pada kegiatan belajar 3 ini siswa diberikan 3 buah soal tentang menentukan salah satu panjang segitiga siku-siku dengan menggunakan atau menerapkan teorema Pitagoras yang telah dipelajari oleh siswa di kegiatan belajar 1 dan kegiatan belajar 2. Nah, pada nomor 1 ini ada dua segitiga siku-siku yang digabungkan dan di sini siswa diminta untuk menentukan panjang sisi AD. Kemudian nomor 2 diketahui segitiga siku-siku, diketahui sisi miringnya dan salah satu panjang sisi yang lainnya, sehingga di sini siswa diminta untuk menentukan
panjang sisi yang satunya lagi. Nah, yang terakhir nomor 3, di sini diketahui panjang sisi miring sebuah segitiga siku-siku dan panjang dua sisi yang lain, namun dalam bentuk yang terdapat variabelnya. Nah, dari sini siswa diminta untuk menentukan nilai X dan panjang sisi miringnya. Nah, di pertemuan 2 ini alokasi waktunya sama seperti pertemuan 1, yaitu 2 kali 40 menit. Indikator dalam pertemuan 2 yaitu 3.6.3 menjelaskan jenis segitiga jika diketahui panjang sisi-sisinya. 3.6.4 menjelaskan cara menentukan triple Pythagoras. 4.6.2 menyelesaikan permasalahan pada bangun datar dan bangun ruang yang berkaitan dengan penerapan teorema Pythagoras. Dan 4.6.3 menyelesaikan permasalahan kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan penerapan teorema Pythagoras. Nah, berikut ini adalah tujuan pembelajaran pada pertemuan 2. Media pembelajaran yang digunakan yaitu ada 2, LKPD dan alat peraga potongan lidi. Nah, lembar kerja peserta didik atau LKPD ini diberikan kepada siswa, di mana LKPD berisi teknis kegiatan pembelajaran yang harus dilakukan siswa, permasalahan-permasalahan yang harus didiskusikan dan diselesaikan oleh siswa bersama anggota kelompoknya, dan latihan-latihan soal. Kemudian, alat peraga potongan lidi. Di sini alat peraga ini digunakan oleh siswa sebagai media untuk mempelajari jenis-jenis segitiga jika diketahui panjang sisi-sisinya. Nah, kedua media pembelajaran ini, yaitu LKPD dan alat peraga, akan digunakan secara bergantian sesuai dengan teknis atau kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Kegiatan belajar 1. Nah, di sini karena siswa telah mengetahui tentang kebalikan teorema Pythagoras di pertemuan 1 kemarin, maka dengan menggunakan kebalikan teorema Pythagoras ini bisa diuji apakah segitiga yang telah diketahui panjang ketiga sisinya merupakan segitiga siku-siku atau bukan segitiga siku-siku. Nah, selain itu juga bisa ditentukan segitiga lancip atau segitiga tumpul dengan menggunakan kebalikan teorema Pythagoras. Nah, bagaimana sih cara menentukan jenis segitiga jika diketahui panjang sisi-sisinya? Nah, dari sini siswa perlu bisa menjelaskan jenis segitiga jika diketahui panjang sisi-sisinya dengan cara memperhatikan LKPD yang telah diberikan. Berikut ini gambaran LKPD pada pertemuan 2. Sama seperti pertemuan 1, di sini diberikan penjelasan mengenai kompetensi dasar dan indikator, petunjuk penggunaan LKPD, tujuan pembelajaran, dan alokasi waktu. Nah, di sini kegiatan belajar 1 akan dilakukan secara berkelompok. Jadi dalam satu kelas akan dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok 1, 2, dan 3. Dalam kegiatan 1 ini, teknisnya adalah siswa akan diajak untuk bisa menjelaskan jenis segitiga jika panjang ketiga sisinya telah diketahui. Nah, kegiatan ini akan dilakukan secara berkelompok dengan menggunakan media berupa potongan lidi, lem, dan kertas HVS. Nah, berikut ini lembar kerja kelompok atau LKK untuk kelompok 1, di mana di sini siswa diminta untuk menggunakan kebalikan dari teorema Pythagoras untuk bisa menguji apakah segitiga yang diketahui panjang ketiga sisinya ini merupakan segitiga siku-siku atau bukan. Kemudian juga siswa diminta untuk mengamati apakah segitiga tersebut merupakan segitiga lancip atau tumpul dengan menggunakan kebalikan teorema Pythagoras. Nah, berikut ini langkah-langkah yang harus dilakukan oleh siswa terhadap alat peraga yang telah disediakan. Di mana yang pertama, untuk kelompok 1 ini disediakan potongan lidi dengan berbagai ukuran, yaitu 3 cm, 4 cm, 5 cm, 6 cm, dan 7 cm. Oleh karena itu, langsung saja, seperti inilah alat peraga potongan lidi yang akan dilakukan oleh siswa. Nah, berikut ini adalah alat peraga potongan lidi yang disediakan untuk kelompok 1. Di sini disediakan potongan lidi dengan ukuran 3 cm, 4 cm, 5 cm, 6 cm, dan 7 cm. Kemudian yang pertama yaitu siswa akan membuat segitiga dengan ukuran 3 cm, 4 cm, dan 5 cm. Sehingga siswa akan menyusunnya seperti ini.
Nah, kemudian siswa akan memberi nama pada titik-titik di segitiga ini. Setelah itu, siswa diminta untuk mengamati segitiga ini merupakan jenis segitiga apa. Selanjutnya yang kedua yaitu dengan ukuran 4 cm, 6 cm, dan 7 cm. Nah, kemudian siswa akan menyusunnya seperti ini. Setelah itu, siswa akan memberi nama pada titik-titik di segitiga berikut ini. Nah, kemudian siswa akan mengamati segitiga berikut merupakan jenis segitiga apa. Dan yang terakhir yaitu dengan ukuran 3 cm, 4 cm, dan 6 cm. Kemudian siswa akan menyusunnya seperti ini. Nah, sama seperti sebelumnya, siswa akan memberi nama pada titik-titik di segitiga berikut ini. Kemudian siswa diminta untuk mengamati jenis segitiga apakah yang terbentuk pada segitiga ini. Nah, berikut ini 3 segitiga yang telah berhasil dibuat oleh siswa. Kemudian, siswa diminta untuk mengamati 3 segitiga berikut untuk nantinya bisa mengerjakan LKPD terkait menjelaskan jenis-jenis segitiga. Setelah siswa melakukan percobaan dengan alat peraga potongan lidi, maka selanjutnya siswa diminta untuk mengamati hasilnya dan mendiskusikan pertanyaan berikut ini. Yang pertama, bagaimana hubungan panjang ketiga sisi pada segitiga pertama? Yang kedua, bagaimanakah hubungan panjang ketiga sisi pada segitiga kedua? Dan yang ketiga, bagaimanakah hubungan panjang ketiga sisi pada segitiga ketiga? Sehingga pada akhirnya, siswa akan diminta untuk menjelaskan mengenai jenis-jenis segitiga dan menyimpulkan jenis segitiga pada masing-masing segitiga yang telah siswa buat sebelumnya tadi. Kemudian lanjut ke kelompok 2, teknisnya sama persis seperti kelompok 1, hanya saja di sini bedanya dengan kelompok 1 yaitu pada kombinasi ukuran potongan lidi yang disediakan untuk kelompok 2. Di mana di kelompok 2 ini disediakan potongan lidi dengan ukuran 6 cm, 8 cm, 10 cm, 12 cm, dan 13 cm. Selanjutnya sama seperti kelompok 1, siswa di kelompok 2 juga diminta untuk menjawab 3 pertanyaan seperti kelompok 1 tadi. Dan pada akhirnya mereka diminta untuk menjelaskan mengenai jenis-jenis segitiga dan menyimpulkan jenis segitiga pada masing-masing segitiga yang telah mereka buat. Selanjutnya yaitu kelompok 3. Di kelompok 3 ini juga sama persis seperti kelompok 1 dan kelompok 2. Teknisnya sama dan sama seperti kelompok 2 tadi, yang membedakan kelompok 3 dengan kelompok 1 dan 2 ini adalah kombinasi ukuran potongan lidi yang disediakan. Di mana pada kelompok 3 ini disediakan potongan lidi dengan ukuran yaitu 5 cm, 12 cm, 13 cm, 14 cm, dan 16 cm. Nah, setelah mereka melakukan percobaan di alat peraga potongan lidi, maka sama seperti kelompok 1 dan kelompok 2, mereka diminta untuk mendiskusikan dan menyelesaikan pertanyaan berikut ini. Sehingga pada akhirnya siswa diminta untuk menjelaskan mengenai jenis-jenis segitiga dan menyimpulkan jenis segitiga pada masing-masing segitiga yang telah mereka buat. Berikut ini kesimpulan untuk kegiatan belajar 1. Jadi kesimpulannya adalah untuk segitiga ABC dengan A, B, dan C adalah panjang sisi di hadapan sudut A, B, dan C, di mana C adalah sisi terpanjang, maka diperoleh jika C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, maka segitiga ABC merupakan segitiga siku-siku di C. Jika C kuadrat kurang dari A kuadrat ditambah B kuadrat, maka segitiga ABC merupakan segitiga lancip di C. Kemudian, jika C kuadrat lebih dari A kuadrat ditambah B kuadrat, maka segitiga ABC merupakan segitiga tumpul di C. Nah, berikut ini adalah gambaran dari kesimpulan terkait menentukan jenis segitiga jika diketahui ketiga panjang sisinya. Nah, karena siswa telah mengetahui dan bisa menjelaskan tentang jenis-jenis segitiga, maka di sini siswa diberikan asesmen, yaitu terdiri dari 4 soal sebagai berikut ini. Selanjutnya yaitu kegiatan belajar 2. Nah, di sini diberikan gambar segitiga siku-siku, di mana memiliki panjang sisinya adalah P kuadrat ditambah Q kuadrat
P kuadrat min Q kuadrat, dan 2PQ. Nah, dari segitiga siku-siku ini maka dapat ditentukan triple Pitagoras. Jadi bagaimana sih cara siswa untuk bisa menjelaskan cara menentukan triple Pitagoras? Nah, maka siswa perlu memperhatikan LKPD yang telah diberikan serta melakukan teknis yang ada dalam LKPD tersebut. Jadi pada kegiatan belajar 2 ini, siswa diminta untuk mengamati segitiga siku-siku ABC berikut. Kemudian, siswa diminta untuk mengisi titik-titik yang ada pada LKPD ini hingga lengkap dan tepat. Kemudian selanjutnya, di sini siswa diminta untuk mengamati gambar segitiga sebagai berikut, di mana di sini terdapat segitiga siku-siku dengan panjang sisinya adalah P kuadrat ditambah Q kuadrat, P kuadrat min Q kuadrat, dan 2PQ. Setelah itu, siswa diminta untuk mengisi tabel berikut ini dengan sebarang dua bilangan asli P dan Q sedemikian sehingga P lebih dari Q, dengan tujuan untuk menemukan tiga bilangan yang membentuk triple Pitagoras. Kemudian setelah siswa telah berhasil mengisi lengkap tabel sebelumnya tadi, maka siswa diminta untuk menjawab pertanyaan berikut ini. Yang mana pada akhirnya siswa diminta untuk menyimpulkan mengenai apa itu triple Pitagoras dan bagaimana cara menentukan triple Pitagoras. Berikut ini merupakan kesimpulan dari kegiatan belajar 2. Selanjutnya, karena siswa telah bisa menjelaskan cara menentukan triple Pitagoras dan telah memahami tentang apa itu triple Pitagoras, maka di sini siswa diberikan asesmen yang harus dikerjakan oleh siswa secara tepat. Selanjutnya yaitu kegiatan belajar 3. Menyelesaikan permasalahan pada bangun datar dan bangun ruang yang berkaitan dengan penerapan teorema Pitagoras. Nah, kegiatan belajar 3 ini yaitu terdapat di LKPD, di mana dalam kegiatan belajar 3 ini siswa diminta untuk menyelesaikan soal terkait bangun datar dan bangun ruang dengan menerapkan teorema Pitagoras. Jadi di sini nomor 1 terdapat bangun datar, di mana siswa perlu menentukan panjang CE dengan menerapkan teorema Pitagoras. Kemudian nomor 2, di sini siswa diminta untuk menentukan keliling bangun ABCDE dengan menerapkan teorema Pitagoras. Nah, yang terakhir di sini siswa diberikan suatu bangun ruang, di mana siswa diminta untuk menentukan panjang sisi BE dan luas bangun BCHE dengan menerapkan teorema Pitagoras. Kegiatan belajar 4. Menyelesaikan permasalahan kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan penerapan teorema Pitagoras. Nah, dalam kegiatan belajar 4 ini, siswa diberikan 3 soal terkait permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang harus siswa selesaikan dengan menerapkan teorema Pitagoras. 3 soal ini yaitu sebagai berikut. Baik, yang terakhir yaitu siswa harus menyelesaikan asesmen individu, yang mana asesmen individu ini berupa soal-soal yang diberikan sesuai dengan indikator pada pertemuan 1 dan pertemuan 2. Di mana dalam asesmen individu ini, siswa diberikan 10 latihan soal, yang mana asesmen individu ini bertujuan untuk mengetahui atau menilai kemampuan siswa dalam materi teorema Pitagoras. 10 soal yang diberikan yaitu sebagai berikut. Baik, cukup sekian pembahasan saya terkait penggunaan media pembelajaran matematika dalam materi teorema Pitagoras untuk SMP kelas 8 semester 2. Nah, jika kalian ingin mendapatkan media pembelajaran yang saya bahas dalam video ini, maka bisa klik link Google Drive yang telah saya berikan di deskripsi video ini. Untuk itu, mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan terima kasih. Sampai jumpa lain waktu.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.